Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Ernanda Effendi dari Kampus Pranata Indonesia, jurusan Teknik Informatika semester 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu mikroprosesor. Jadi, tanpa berlama-lama, saya akan mulai langsung menjelaskan ya. Pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor dapat disebut juga sebagai CPU, Central Processing Unit. Mikroprosesor adalah mesin kecil yang berfungsi sebagai pemroses dan pengendali utama sebuah proses yang terjadi pada rangkaian elektronik, misalnya komputer. Transistor, komponen utama sebuah chip. Transistor merupakan bagian terpenting dari mikroprosesor. Transistor adalah peralatan elektronik yang bersifat seperti switch listrik mini yang bisa berganti-ganti on dan off untuk memproses bit on off sebagai representasi data. Mikroprosesor dibuat dalam bentuk kecil, yaitu chip. Mikroprosesor adalah sebuah piranti keras yang tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada perangkat lunak. Inilah yang membedakan mikroprosesor dengan rangkaian digital diskrit. Kemampuannya untuk diprogram dan diprogram ulang adalah suatu kelebihan di dalam sistem mikroprosesor. Mikroprosesor memiliki beberapa kriteria sebagai berikut: ukuran bus data internal, jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antar komponen di dalam mikroprosesor, ukuran bus data eksternal, jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antar komponen antara mikroprosesor dan komponen-komponen luar mikroprosesor, ukuran alamat memori, jumlah alamat memori yang dapat diamati oleh mikroprosesor secara langsung, kecepatan clock rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja mikroprosesor, fitur-fitur spesial, fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti fasilitas pemrosesan floating point, multimedia, dan sebagainya. Apa itu chipset? Chipset yang mengontrol informasi antar komponen sistem. Chipset terdiri dari jumlah chip di motherboard yang saling terhubung dan berfungsi untuk mengontrol lalu lintas informasi antara mikroprosesor dan komponen sistem lain yang tersambung ke motherboard. Jenis chipset menentukan jenis prosesor, memori, dan kartu video yang bisa bekerja pada motherboard yang sama. Chipset juga berfungsi untuk menentukan perangkat keras multimedia, alat penyimpanan, jaringan, dan komponen-komponen lain yang bisa didukung oleh motherboard. Cara kerja sebuah mikroprosesor, yaitu mikroprosesor diarahkan oleh suatu program dalam kode-kode bahasa mesin yang telah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah memori agar sebuah mikroprosesor dapat memproses program. Di dalam mikroprosesor minimal terdiri dari rangkaian digital, register, mengolah logika, aritmatika, rangkaian sekuensial. Sebuah hardware mikroprosesor tidak akan dapat berfungsi apabila tidak dilengkapi dengan instruksi-instruksi, karena melalui instruksi inilah komponen-komponen sebuah mikroprosesor dikendalikan. Agar mikroprosesor dapat digunakan untuk memenuhi keperluan dari kendali peralatan rumah tangga, sistem keamanan mobil dan rumah, sampai pada sistem kendali di bidang militer dan bidang industri, diperlukan susunan instruksi secara sekuensial sehingga dapat berfungsi sebagai penggerak fungsi kendali. Sedangkan instruksi sistem mikroprosesor itu dalam bahasa yang disebut dengan bahasa assembly, sehingga dengan memahami instruksi dan menyusunnya dalam urutan sekuensial akan dapat digunakan untuk dapat menerapkan instruksi pada sistem mikroprosesor. Perlu memahami deskripsi dan instruksi operasi untuk menunjang fungsi instruksi terkait dengan sistem hardware mikroprosesor. Instruksi mengisi dan menukar isi dari register dan atau memori dibutuhkan pengalaman yang diikut sertakan ke dalam setiap instruksi. Alamat tersebut digunakan untuk menunjuk sumber data dan tujuan data yang diinginkan. Instruksi transfer block yang sangat baik untuk memindahkan sejumlah data. Instruksi beroperasi dengan 3 register, yaitu AL penunjuk lokasi sumber, DE penunjuk lokasi tujuan, dan BC adalah byte counter. ALU, singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, adalah bagian mikroprosesor yang berfungsi melakukan operasi hitung aritmatika dan logika. Operasi aritmatika meliputi operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan operasi logika yang dapat dilakukan oleh ALU meliputi logika AND dan OR.
Fitur utama dari instruksi putar dan geser pada mikroprosesor Z80 adalah untuk memutar atau menggeser data dalam akumulator atau data yang berada dalam sistem register general purpose atau lokasi memori. Kemampuan untuk set, reset, dan menguji bit individu adalah dalam register atau memori lokasi yang dibutuhkan di hampir setiap program. Manipulasi bit memungkinkan untuk mengubah isi bit dalam register flag, yaitu dengan tujuan fasilitasi perangkat lunak untuk pemanggilan rutin tertentu. Indikasi kontrol kondisi eksternal atau data dikemas ke lokasi memori membuat pemanfaatan memori yang lebih efisien. Instruksi ini berfungsi untuk melayani permintaan program untuk melakukan lompat dari satu alamat ke alamat tertentu, panggilan untuk sebuah rutin, dan kembali ke program utama saat rutin yang dipakai telah selesai tugasnya. Mikroprosesor Z80 memiliki serangkaian instruksi input dan output. Pengalaman dari perangkat input dan output dapat berupa absolut atau langsung menggunakan register C. Beberapa tujuan secara umum instruksi kontrol CPU meliputi instruksi NOP, merupakan instruksi yang tidak melakukan apa-apa. Instruksi halt menghentikan CPU sementara. DI dan EI adalah operasi instruksi yang diterima digunakan untuk menguji atau menghentikan interupsi. Pada tahun 1904, dioda tabung pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Sir John Ambrose Fleming. Pada tahun 1906 ditemukan trioda hasil pengembangan dioda tabung oleh seorang ilmuwan Amerika yang bernama Dr. Lee de Forest, yang kemudian terciptalah tetroda dan pentode. Akan tetapi penggunaan dari tabung hampa tersebut tergeser pada tahun 1960 setelah ditemukannya komponen semikonduktor. Transistor pertama diciptakan pada tanggal 23 Desember 1947 oleh John Barden, Molton Britain, dan William Shockley di Bell Laboratories. Dan sebagai berikut ini adalah gambarnya. Komputer pertama dibuat oleh Babbage Analytical Engine Z pada tahun 1983 sampai 1987. ENIAC dimulai buat 17 Mei 1943, terdiri dari 17.460 tabung vakum, 7.200 dioda kristal, 1.500 pemancar, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, sekitar 5 juta sambungan yang disolder dengan tangan. Beratnya 27 ton, ukurannya 2,4 meter kali 0,9 meter kali 30 meter. ENIAC mengambil luas sekitar 167, mengkonsumsi energi sebesar 160. Tahun 1946, komputer modern pertama dibuat di University of Pennsylvania, USA, yang disebut ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Tahun 1958, IC, Integrated Circuit, pertama dibuat oleh Jack Kilby dari Texas Instruments, USA. Penemuan IC ini mendorong pengembangan IC digital pada tahun 1960 dan mikroprosesor pertama oleh Intel pada tahun 1971. Sejarah pengembangan mikroprosesor. Mikroprosesor pertama di dunia adalah Intel 4004, merupakan prosesor 4 bit. Kebanyakan kalkulator masih berbasis mikroprosesor 4 bit. 1971. Pada tahun 1971 muncullah mikroprosesor pertama Intel. Mikroprosesor 4004 ini digunakan pada mesin kalkulator Fujicom. Dengan penemuan ini maka terbukalah jalan untuk memasukkan kecerdasan buatan pada benda mati. Mikroprosesor 8008 pada tahun 1972. Pada tahun 1972, Intel mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari mikroprosesor sebelumnya. Mikroprosesor ini adalah mikroprosesor 8 bit pertama. Mikroprosesor ini juga didesain untuk mengerjakan satu pekerjaan saja.
dan inilah gambarnya. Pada tahun 1974, Intel kembali mengeluarkan mikroprosesor terbaru dengan seri 8080. Pada seri ini, Intel melakukan perubahan dari mikroprosesor multi-voltage menjadi triple voltage. Teknologi yang dipakai NMOS lebih cepat dari seri sebelumnya yang memakai teknologi PMOS. Mikroprosesor ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Pada saat ini pengalamatan memori sudah mencapai 64 KB. Kecepatannya sampai 10 kali mikroprosesor sebelumnya. Mikroprosesor 8086 pada tahun 1978. Prosesor 8086 adalah CPU pertama 16 bit perusahaan komputer IBM. Prosesor 8086XX ini untuk komputernya karena lebih murah dari harga 8086 dan juga bisa menggunakan mainboard bekas dari prosesor 8080. Teknologi yang digunakan pada prosesor ini juga berbeda dari seri 8080, di mana pada seri 8086 dan 8086XX Intel menggunakan teknologi HMOS. Mikroprosesor 286 pada tahun 1982. Intel 286 atau 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Di tahun 1982 juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini memiliki kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. Prosesor 8386DX. 8386 merupakan CPU 32 bit pertama. Prosesor ini dapat mengalamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengalamatan yang lebih baik daripada 286. 386 bekerja pada kecepatan clock 16,20 dan 33 MHz. Belakangan, TRIC dan AMD membuat clones atau tiruan-tiruan yang bekerja pada 40. 386 memperkenalkan mode kerja baru yaitu Virtual 8086 yang terbuka untuk multitasking karena CPU dapat membuat beberapa 8086 virtual. Prosesor 80486DX. 80486 dikeluarkan 10 April 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 yang lebih cepat, lebih pada mode RISC. Pada saat yang sama kecepatan terus dinaikkan, tetapi 386DX dan 486DX merupakan chip 32 bit. Sesuatu yang baru dalam 486 ialah menjadikan satu MET kompresor atau prosesor pembantu otomatis. Prosesor CRIC 486, SLC, CRIC, dan Texas Instruments telah membuat rangkaian chip 486 SLC. Chip-chip tersebut menggunakan kumpulan perintah yang sama seperti 486DX dan bekerja secara internal 32 bit seperti DX, tetapi secara eksternal bekerja hanya pada 16 bit seperti 386XX. Oleh karena itu, chip-chip tersebut hanya menangani RAM 16 MB. Lagi pula hanya mempunyai cache internal 1 KB dan tidak ada mathematical CO prosesor. Sesungguhnya chip-chip tersebut hanya merupakan perbaikan 286 atau 386SX. Prosesor IBM 486 SLC2. IBM mempunyai chip 486 buatan sendiri. Serangkaian chip tersebut diberi nama LC2 dan SLC3 yang terakhir dikenal sebagai Blue Lightning. Chip-chip ini dapat dibandingkan dengan 486SX Intel karena tidak mempunyai matematikal CO prosesor yang menjadi satu, tetapi mempunyai cache internal 16 KB. SLC itu bekerja pada 25-50
MHz secara eksternal dan internal, sedangkan chip SLC yang bekerja pada 25 dan 33/100 MHz. IBM membuat chip-chip ini untuk PC mereka sendiri. Pentium Classic 45P54C. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Pentium merupakan superscalar yang berarti prosesornya dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock. Prosesor ini menangani 2 perintah tiap tick, sebanding dengan 2 buah 486 dalam satu chip. Terdapat perubahan yang besar ya dalam sistem. Lebarnya lipat 2 dan menjadi 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 atau 66 MHz. Intel memproduksi 2 macam Pentium yang bekerja sama pada sistem bus 60 MHz, P90, P120, P150 dan P180, dan sisanya bekerja pada 66 MHz, P100, P133, P166 dan P200. AMD Advanced Micro Device. Pentium AMD chip-chip yang ditawarkan oleh Intel bersaing dengan ketat. AMD menggunakan teknologi mereka sendiri. Oleh karena prosesor yang bukan merupakan klon-klon, AMD mempunyai seri sebagai berikut. K5 dapat disamakan dengan Pentium klasik dengan jet L1 16 KB dan tanpa MMX. AMD K5 merupakan tiruan Pentium. K5 AMD juga ada yang PR166. Chip ini dimaksudkan untuk bersaing dengan P166. Intel bekerja hanya pada 166,6 MHz 1,75 kali 66 MHz secara internal. Hal ini karena cache yang dioptimasi dan perkembangan baru lainnya. Hanya ada fitur yang tidak sesuai dengan P166, yaitu dalam kerja floating point. PR133 dan PR166 berharga jauh lebih murah dari jenis Pentium yang sebanding dengan prosesor ini. IDT Winchip. IDT merupakan perusahaan yang lebih kecil yang menghasilkan CPU seperti Pentium MMX dengan harga murah. Winchips C6 pertama IDT diperkenalkan pada Mei 1997. AMD K6. K6 AMD diluncurkan 2 April 1997. Chip ini berwujud kerja sedikit lebih baik dari Pentium MMX karena itu termasuk dalam keluarga P6, dilengkapi dengan 32 plus 32 KB L1 dan MMX, berisi 8,8 juta transistor. K6 seperti halnya K5 kompatibel dengan Pentium, maka dapat diletakkan di soket 7 pada motherboard Pentium umumnya, dan ini segera membuat K6 menjadi sangat terkenal. Klik 6x86MX. Klik mempunyai chip dengan unjuk kerja tinggi. Berbeda di antara generasi K5 dan K6, jenis pertama didudukan melawan chip Pentium MMX dari Intel. Jenis berikutnya dapat dibandingkan dengan K6, prosesor kelompok P6 yang powerful dari Klik diumumkan sebagai M2. Diperkenalkan pada 30 Mei 1997, namanya menjadi 6x86MX, kemudian diberi nama M2. Chip ini kompatibel dengan Pentium MMX dan dipasangkan pada motherboard soket 7 biasa. Mempunyai 64 KB cache L1 internal. Klik juga memanfaatkan teknologi yang tidak ditemukan dalam Pentium MMX. AMD K6. Versi model 8 berikutnya K6 punya nama Sandy Compar. Prosesor ini pada 28 Mei 1998
dipasarkan sebagai K62 dan seperti versi model 7K6 yang asli dibuat dengan teknologi 0,25 mikron. Chip-chip ini bekerja hanya dengan 2,2 voltage. Chip ini berhasil menjadi saingan Pentium 2 Intel. K6 dibuat untuk bus frontside pada kecepatan 100 MHz dan motherboard Super 7. AMD membuat perusahaan lain seperti VIA dan Aladdin. Pengembangan Pentium Pro dimulai 1991 di Oregon, diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor murni dioptimasi untuk memprosesor 32 bit pada Windows NT atau OS 2. Fitur yang baru ialah bahwa ZL2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8 unit CPU, dan ZL2 merupakan unit terpisah dalam chip ini. Pentium 2 pada tahun 1997. Pentium Processor 2 merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MX yang dirancang dengan khusus untuk mengolah data video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalamnya sehingga dengan prosesor ini pengguna PC dapat mengolah berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Diperkenalkan 7 Mei 1997, Pentium 2 mempunyai fitur-fitur CPU diletakkan bersama dengan 512 KB L2 di dalam sebuah modul SDCC Single Edge Contact Cartridge terhubung dengan motherboard. Bagian yang menarik dari cartridge baru dengan 128 KB ZL2 di dalam CPU. Hal ini memberikan bentuk kerja yang sangat baik karena ZL2 bekerja pada kecepatan CPU penuh. Celeron 300A merupakan sebuah chip dalam kartu. Pentium 2 Xeon. Pada 26 Juli 1998, Intel mengenalkan cartridge Pentium 2 baru yang diberi nama Xeon, ditunjukkan untuk server dan pemakai high-end. Xeon merupakan Pentium 2 dengan cartridge baru yang sesuai konektor baru yang disebut slot 2. Pentium 3. Maret 1991, Intel mengenalkan kumpulan MMX2 yang baru yang ditentukan untuk perintah grafis. Perintah ini disebut Cut My New Instruction atau SSI. Perintah ini ditunjukkan untuk meningkatkan untuk kerja game 3D seperti teknologi 3D Now AMD. Cut My memasukkan double precision floating point single instruction multiple data atau floating point dengan ketelitian ganda satu perintah banyak data. AMD K7 Athlon. Prosesor AMD utama yang sangat menggemparkan Athlon K7 diperkenalkan Agustus 1999. Seperti pada Pentium 2 yang rancangan sepenuhnya milik AMD, soket tersebut disebut slot A. Kecepatan clock 600 MHz merupakan versi pertama ZL2 mencapai 8 MB, minimum 512 KB tanpa tambahan tag atau RAM. ZL1 128 KB berisi 22 juta transistor. Pentium 3 mempunyai 9,3 juta bus jenis baru, jenis bus sistem yang benar-benar baru, yang pada versi pertama akan bekerja pada 200 MHz. Xeon Pentium 3 prosesor merupakan prosesor yang dapat diskalakan multiprosesor sebanyak 2, 4, 8 atau lebih dan didesain secara khusus untuk mid-range dan server atau workstation yang lebih tinggi tingkatannya. Prosesor ini memiliki fitur sesuai untuk high-end workstation atau high-end server. Kecepatan berkisar dari 500 sampai 550 MHz di tahun 1959, mendukung penskalan multiprosesor. Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,6 GHz
pertama kali keluar. Prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan form faktor pin 423. Setelah itu Intel merubah form faktor prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dengan prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai yang terbaru. Prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditunjukkan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Prosesor ini memiliki jumlah pin lebih banyak dan prosesor Intel Pentium 4 serta dengan memori L2C yang lebih besar pula. Titanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditunjukkan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakai tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, yang didasarkan pada desain dan teknologi Intel Exquisite Parallel Machine Computing. Titanium 2 adalah generasi kedua dari keluarga Titanium. Intel Pentium Microprocessor 2003, chipset 885 dan Intel Pro atau Wireless 2100 adalah komponen dari Intel Centrino. Intel Centrino dibuat untuk memenuhi kebutuhan dasar akan keberadaan sebuah komputer yang mudah dibawa kemana-mana. Dilengkapi dengan chipset 885 maksud saya 855 dengan fitur baru 2 MB L2C 400 MHz sistem bus dan kecocokan dengan soket prosesor dengan seri-seri Pentium M sebelumnya. (7320) atau 7520 dapat digunakan untuk dual prosesor dengan konfigurasi 800 MHz FSB DDR2 400 memori dan PCI Express Peripheral Interface. Intel Pentium 4 Extreme Edition, sebuah prosesor yang ditunjukkan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini menggunakan konfigurasi 3,73 GHz frekuensi, 1066 GHz FSB, IM64T, 2 MB L2C dan Hyper Threading. Intel Pentium D, prosesor berbasis 64 bit yang disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2C pada setiap core, 800 MHz FSB dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz dan 3,2 GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan dengan Hyper Threading. Intel Core 2 kuat pada tahun 2006, prosesor untuk type desktop yang digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dan komputer yang ia miliki memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2C sampai dengan 4 MB yang dapat diakses tiap core, 1,06 GHz cloud status dan thermal design power. Intel Core Xeon, prosesor yang dapat digunakan untuk tipe server dan memiliki dua buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2,13 dan 2,4 GHz berturut-turut dengan 8 MB L2C yang dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core, 1,6 GHz front bus dan thermal design power. Jadi seperti itu aja penjelasan saya untuk kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Kalau ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.